Saya bisa ditemani keyboard ya. Mari Bapak Ibu, saya dengan kerendahan hati saya undang bangkit berdiri. Kita berdoa sebentar. Tuhan Yesus, hanya Engkaulah yang layak ditinggikan dan dimuliakan dalam hidup ini. Tidak ada yang seperti Engkau, Tuhan. Tidak ada seorang pribadi pun dalam hidup ini yang mendekati mulianya Tuhan. Kami datang dengan rendah hati, mengakui bahwa semua yang kami nikmati hari ini datangnya dari Tuhan, bukan dari usaha kami. Ampuni kami Tuhan, berkali-kali kami sombong hati, berkali-kali kami mencuri kemuliaan-Mu dan menahan kemuliaan itu daripadamu. Terima kasih Tuhan, Kau jamah setiap hati, beri kami hati seorang anak, hati seorang hamba, sama seperti Mari yang duduk diam di kaki Tuhan. Ampuni kami, seringkali kami terlalu sibuk untuk mencari wajah-Mu ya Tuhan, melakukan ini dan itu kecuali untuk mencintai-Mu. Ampuni kami Bapa, Kau baik Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kursi yang masih kosong di tempat ini Tuhan, akan dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang membutuhkan Tuhan. Berikan kepada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih-Mu Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan 40 menit ke depan ini ke dalam tangan-Mu, menjadi sebuah perjumpaan yang indah dengan Kristus. Seperti yang Kau telah janjikan bahwa Engkau sendiri yang akan memulihkan dan menyembuhkan setiap hati yang luka di tempat ini. Mereka yang letih lesu dan berbeban berat akan menerima kelegaan. Mereka yang terikat dengan berbagai dosa dan kutuk akan dibebaskan. Mereka yang terbelenggu dengan akar kepahitan, kecewaan, amarah akan dilepaskan. Dan mereka yang sakit secara fisik akan menerima mujizat kesembuhan itu dalam nama Yesus. Engkau sendiri yang akan mengurapi setiap kami ya Tuhan. Pengurapan Roh Kudus-Mu untuk kami melakukan panggilan mulia-Mu. Roh Kudus, saat ini Engkau hadir sejumlah orang yang ada di tempat ini. Kau urapi hamba-Mu ini, sembunyikan di balik salib-Mu, supaya setiap jemaat-Mu di tempat ini tidak melihat hamba yang hanyalah debu tanah. Namun biarlah setiap kami memandang Engkau Tuhan Yesus di dalam kuasa-Mu, kekudusan-Mu dan kemuliaan-Mu. Urapi setiap firman yang keluar dari mulut hamba ini menjadi rema yang kuat yang tertancap dalam setiap hati kami yang subur. Semua roh agamawi, roh intimidasi, roh kesombongan, roh keangkuhan, roh cinta diri sendiri, roh kepahitan, roh kenajisan, roh cinta uang, dan semua roh jahat dan kuasa kegelapan yang ada di tempat ini, kami ikat dan hancurkan di dalam nama Yesus. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar sabda-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan, hatiku tak tahan, menunggu-Mu bagai tanah gersang. Bagai pada gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan hanya Engkau. Mari sembah Dia. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya
dekapan kasih-Mu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian, apa kabar? Luar biasa dahsyat ya, kalau di dalam Tuhan selalu dahsyat. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Rudi dan Pak Edi tempat ini, karena saya boleh menyampaikan isi hati Tuhan. Sungguh ini merupakan satu kehormatan buat saya bisa berdiri depan Bapak Ibu saudara sekalian. Dengan penuh kerendahan hati saya mau minta maaf, karena kalau saat ini saya berdiri lebih tinggi daripada Bapak Ibu saudara sekalian. Ini bukan karena saya merasa lebih hebat dan lebih pintar, tapi kita mau mendengar dari Roh Kudus, kita mau belajar bersama-sama. Amin Bapak Ibu. Tadi kita sudah berdoa bahwa kiranya Bapak Ibu tidak melihat saya, tapi melihat Tuhan. Karena kalau melihat manusia, sia-sia Bapak Ibu ya. Tidak akan ada kuasa apapun yang bisa diterima. Seperti yang tadi Pak Rudi sampaikan, bahwa saya diberi kesempatan untuk menyampaikan tentang penggembalaan. Nah, Roh Kudus taruh di hati saya, kita mau belajar dari seorang murid Yesus yang luar biasa. Nah, kalau murid Yesus ini menurut Bapak Ibu Saudara siapa nih kira-kira yang patut kita belajar yang luar biasa ini? Ada yang tahu Bapak Ibu sekalian? Belum ya? Ya, kita mau belajar dari Petrus Bapak Ibu. Ya, Petrus ini nama rumahnya Simon anak Yohanes ya. Yesus kasih nama Petrus atau Kefas. Kita baca di Kisah Para Rasul 4:13. Kita akan tahu siapa Petrus ini. Tuhan mencari orang biasa untuk melakukan pekerjaan yang luar biasa. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Dari Kisah Para Rasul 4:13 kita bisa belajar bahwa murid Yesus yang satu ini, yang namanya Petrus ini, itu ternyata hanya orang biasa Bapak Ibu. Nah, berapa sering kita terkecoh ketika kita mau mengikut Tuhan, mau jadi murid Tuhan yang luar biasa. Kita mungkin sudah dipercaya Tuhan menjadi rasulnya, kita mau diurapi lebih, tapi kita merasa minder Bapak Ibu, kita merasa nggak layak. Karena kita terkecoh dengan ketika membaca Alkitab ini, kita merasa banyak tokoh-tokoh Alkitab dipakai Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Siapa diri kita Bapak Ibu? Kita merasa nggak layak, kita rasa nggak mampu. Tapi biarlah firman pada pagi hari ini mencelikan mata kita Bapak Ibu. Ternyata Petrus dan Yohanes itu orang biasa dan tidak terpelajar. Nah, saya percaya Bapak Ibu, kita saat ini jauh lebih daripada Petrus. Petrus itu seorang nelayan Bapak Ibu. Kalau orang nelayan berarti kita gambarkan ya mungkin karena dia sering kena sinar matahari, pasti kulitnya lebih hitam daripada kulit kita, karena kita bukan nelayan. Mereka berjuang siang kena terik panas matahari. Dan kalau dikatakan tidak terpelajar, kemungkinan besar juga Petrus ini nggak lulus SD, jangan-jangan ya Bapak Ibu ya. Memang nggak ditulis, tapi imajinasi kita coba kita bayangkan. Kok nggak terpelajar berarti mungkin hitungan saya lulusan SD lah, sudah paling hebat. Sedangkan kita Bapak Ibu, beberapa sudah mungkin pernah pergi ke luar negeri, pernah studi ke luar negeri. Ya, minimal juga sudah sarjana. Jadi betapa kita seharusnya ini lebih berbahagia. Kita harusnya lebih merasa kalau Petrus bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa, menjadi murid Yesus, menjadi rasul iman yang dahsyat, apalagi kita nih Bapak Ibu. Nah, jangan sampai iblis mencuri kebenaran firman Tuhan ini, membuat kita ragu, mau ikut Tuhan, nanggung. Ya, mengikut Tuhan gak bisa maksimal. Amin Bapak Ibu sekalian. Nah, inilah kabar baiknya bahwa kalau Petrus bisa, berarti kita lebih bisa lagi. Mari kita fokus hanya kepada Tuhan, tidak terkecoh pada kelemahan kita. Karena Tuhan ternyata mau cari orang biasa untuk melakukan pekerjaan yang luar biasa. Kita akan baca dari Yohanes 21 ayat 1-17. Nanti kita sama-sama baca. Tapi Bapak Ibu sekalian, ketika saya diberi tugas ini sama Pak Rudi, saya sungguh-sungguh siapkan loh Bapak Ibu, nggak asal-asalan saya berdiri di sini berkhotbah dengan hikmat manusia. Saya sungguh-sungguh saya berpuasa, saya siapkan Tuhan mau ngomong apa. Sampai saya semalam itu saya merasa sungguh akan ada beberapa orang diberi
kesembuhan dan pemulihan dari Tuhan, Bapak Ibu. Saya merasakan ada beberapa roh yang mengikat kita, terutama roh kenajisan, roh percabulan akan dibebaskan Tuhan. Saya merasakan serangan-serangan iblis itu begitu kuat. Sebelum saya berada di tempat ini, saya sudah sampaikan ke Pak Rudi. Mari kita baca sama-sama Bapak Ibu ya. Yohanes 21 ayat 1 sampai 17. Sudah ketemu Bapak Ibu? Amin ya. Mari kita baca. 1, 2, 3. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, lima belas sampai 17 Bapak Ibu. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Amin. Makasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Mengapa Yesus harus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya, khususnya kepada Petrus nih Bapak Ibu? Karena Yesus punya maksud dan tujuan yang mulia. Dia hendak memulihkan kondisi hati murid-muridnya. Tapi karena kita mau belajar dari Petrus, nah berarti khususnya Yesus hendak menyembuhkan hati Petrus. Itulah kenapa Tuhan menampakkan diri hingga yang ketiga kalinya. Yang pertama kepada Maria Magdalena waktu di kuburan Yesus. Yang kedua Tuhan menampakkan diri tengah-tengah muridnya sedang kumpul. Yang ketiga dengan Thomas yang tidak percaya. Sampai Tuhan harus berkata, berbagailah orang yang tidak melihat namun percaya. Kamu percaya karena kamu melihat aku. Nah yang ketiga inilah, dia khusus menampakkan diri yang spesial banget buat Petrus. Dan cara Tuhan menampakkan dirinya pun menjumpai Petrus ini juga luar biasa Bapak Ibu. Dia desain pertemuannya di tepi Danau Tiberias. Itu Danau Galilea yang tepat
tempat pertama kali Yesus memanggil Petrus dan Andreas untuk mengikut Yesus dan menjadi muridnya. Jadi ketika Tuhan tahu bahwa dia harus menampakkan dirinya di tepi danau Tiberias ini, dia sudah mendesainnya. Aku mau nemuin Petrus, murid yang kukasih ini, supaya hatinya disembuhkan dan dipulihkan. Enggak kebetulan Bapak Ibu kalau Simon anak Yohanes diberi nama Petrus sama Tuhan. Karena arti Petrus atau Kefas adalah batu karang yang teguh. Karena Tuhan sepertinya sudah memberitahu Petrus bahwa dia sudah ditentukan untuk menjadi pilar berdirinya jemaat. Dan di mana alam maut tidak akan menguasainya. Jadi tidak ada yang kebetulan Bapak Ibu di dalam rencananya Tuhan. Di Matius 16 ayat 18 saya bacakan, dan aku berkata kepadamu Petrus, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Tuhan punya maksud dan rencana yang mulia untuk setiap kita, yaitu untuk menyelamatkan kita dan memakai hidup kita menjadi alat kemuliaannya. Jadi jangan sampai berhenti hanya kita diselamatkan Bapak Ibu, tapi kita harus tangkap. Ada maksud dan tujuan yang lebih mulia dari itu. Kita mau dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaannya. Mau Bapak Ibu? Nah, kita mau belajar dari Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padamu mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Tak terkecuali Simon Petrus berarti Bapak Ibu ya. Dia harusnya terima rancangan damai sejahtera. Karena firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia ini sudah dahulu kala, udah lama sekali, tapi masih digenapi di hidupnya Simon Petrus. Apalagi di hidup kita saat ini ya. Nah, kita mau lihat bagaimana Petrus ini kenapa kok harus berjumpa dengan Tuhan Yesus dalam penampakannya. Penampakan Tuhan Yesus. Karena hendak dipulihkan hatinya. Dipulihkan dari apa? Dari rasa bersalah yang luar biasa. Kita akan lihat Matius 26 ayat 69 sampai 75. Matius 26, bisa tolong ditampilkan supaya bisa mengikuti. Matius 26 ayat 69 sampai 75, tapi khususnya saya akan bacakan yang ayat 74. Petrus itu menyangkal Yesus di depan banyak orang sambil mengutuk Yesus dan bersumpah bahwa Petrus tidak mengenal Yesus dan ia bukan bagian dari pengikut Yesus. Ini loh penyangkalan Petrus yang demikian luar biasa, luar biasa jahatnya, karena mungkin Petrus juga sudah panik. Dia pikir satu-satunya cara untuk menyelamatkan nyawanya, kan Tuhan bilang barang siapa mempertahankan nyawanya dia akan kehilangan nyawanya. Jadi Petrus ini saking paniknya nih Bapak Ibu, dia terpaksa harus menyangkal Yesus di depan banyak orang. Waktu itu di halaman Iman Besar, ketika Petrus menunggu apa keputusannya, Yesus mau diapain. Ya jelas Yesus harus disesah dalam proses penyaliban dan kematiannya. Banyak orang melihat, nah Petrus ini ada seorang perempuan ngasih tahu, kamu pengikut Yesus. Dia bilang bukan, terus sampai lagi ada yang lihat, iya aku yakin kamu pengikut Yesus. Dia sangkali Yesus. Ya, bukan sekedar disangkal loh Bapak Ibu, mengutukinya ya, ayat yang ke-75 tadi. Petrus mengutuk Yesus dan bersumpah bahwa dia tidak mengenal Yesus dan bukan bagian dari pengikutnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Petrus ingat dan dia sedih dan menangis. Padahal waktu itu Petrus janji apa nih Bapak Ibu? Di Taman Getsemani kan dia janji ya, bahwa dia sekali-kali gak akan tinggalkan Tuhan. Dia akan serahkan nyawanya. Semua akan terguncang imannya, tapi aku sekali-sekali enggak Yesus, enggak Guru. Tapi ternyata Tuhan udah ngingetin ya, udah Petrus. Udahlah Petrus, kamu nanti sebelum ayam berkokok juga sudah menyangkal aku. Nah di dalam pikiran yang terbatas ini kalau melihat penyangkalan Petrus kan kita merasa, wah ini kan rancangan kecelakaan. Berarti firman Tuhan di Yeremia 29 salah ya Bapak Ibu. Harusnya Petrus ini masuk dalam rancangan kecelakaan karena dia menyangkal Yesus. Tapi justru di dalam pikirannya Tuhan Yesus, penyangkalannya Petrus ini Bapak Ibu, cacat yang dikeluarkan dari hatinya Petrus ini, itu dipersiapkan oleh Tuhan menjadi titik balik perubahan hidup Petrus. Jadi karena Yesus, penyangkalan Petrus menjadi bagian dari rancangan damai sejahtera. Cacat itu justru akan selalu mengingatkan kepada Yesus. Saat ini Bapak Ibu, berapa banyak dari antara kita yang
juga tanpa kita sadari, kita telah banyak menyangkali Yesus dalam hidup ini. Seolah-olah Yesus sudah mati Bapak Ibu. Sehingga kita terus kompromi dengan dosa dan dosa. Itu bentuk dari penyangkalan kita. Kayaknya Yesus gak ada di hati kita kan. Sehingga kita masih terus larut dan larut dalam dosa demi dosa, keterikatan demi keterikatan. Bukankah Tuhan menginginkan rohnya yang ditempatkan di hati kita dengan cemburu Bapak Ibu? Artinya apa? Kita gak boleh suam-suam kuku nih Bapak Ibu. Kita gak boleh mengabdi kepada dua Tuhan. Kita gak boleh mendua hati. Kita terikat banyak dosa, ada dosa kenajisan, dosa perzinahan, pornografi, perselingkuhan, terikat dengan berbagai jenis luka hati, akar kepahitan, kejahatan, amarah, dengki, iri hati, susah mengampuni, cinta harta, memberhalakan ilah-ilah lain. Kita menganggap Yesus itu sudah mati di hidup kita. Kita lebih suka memakai kekuatan diri sendiri dan mengandalkan manusia. Padahal Tuhan sudah mengingatkan kita Bapak Ibu, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri. Namun diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya pada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah kita mau belajar nih, bagaimana Yesus menampakkan diri, bertanya 3 kali, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Itu sebagai bentuk Tuhan akan memulihkan, merestor hatinya Petrus. Nah suatu hari Yesus menampakkan diri pada muridnya, dia merancang tempatnya, ya kenapa dipilih Danau Tiberias, karena tempat itu berkesan. Pertama kali Yesus berjumpa dan memanggil Petrus, itu juga cuman dengan tatapan mata Yesus, dia tinggalkan pekerjaannya. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Karena Yesus waktu itu sedang numpang di perahunya Petrus, dia duduk mengajar di situ, dan dia ngomong sama si Petrus. Karena dia semalam-malaman nangkap ikan nggak dapet, Yesus bilang tebarkan jalamu di sebelah kanan. Ternyata, penuh. Ya, padahal Yesus tukang kayu. Kok bisa ya seorang anak tukang kayu bisa memberi perintah pada seorang yang ahli tangkap ikan, seorang nelayan kawakan ya, yang dia ahli bikin jala, pintar nangkap ikan, ngerti musim, kapan harus berlabuh, wah luar biasa. Tapi karena dia semalam-malaman gak dapet ya, dia percaya dengan Yesus. Nah, kalau kita izinkan Yesus tinggal dalam perahu hidup kita yang kosong saat ini Bapak Ibu, percayalah, kalau Yesus mau tinggal di perahu hidup kita yang kosong, hidup kita akan terisi oleh mujizat-mujizat yang dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Setelah peristiwa penyangkalan Yesus dan kematiannya, dan sebelum Petrus berjumpa dengan Yesus lagi, Petrus hanya sanggup melihat 5 meter ke depan dalam hidupnya. Petrus mengira akan kembali menjadi penjala ikan seumur hidupnya. Petrus mengira Yesus sudah mati Bapak Ibu. Berakhir sudah karirnya Petrus. Dia pikir udahlah, Yesus juga sudah mati. Dia juga sudah tergoncang imannya karena dia melihat Yesus mati. Dan semua muridnya kocar-kacir ya Bapak Ibu ya, kok udah pada lari kemana-mana ketakutan ya. Karena waktu itu pengikut Yesus ditangkepin. Nah termasuk Petrus ini, dia udah hilang harapan. Tapi ternyata Tuhan menampakkan dirinya kepada Petrus supaya Petrus mengalami pemulihan hati Bapak Ibu. Nah saat ini kita mau langsung lompat ke ayat 15 ya Bapak Ibu. Karena kita tadi sudah mengulasnya. Jadi ketika Yesus tadi menampakkan diri di tepi pantai Danau Tiberias, murid yang dikasih ngasih tahu siapa Bapak Ibu? Ngasih tahu Petrus. Itu loh, di depan sana ada orang yang nyuruh kita menebarkan jala di sebelah kanan. Karena kan murid-muridnya setelah dalam keadaan yang galau hati, Yesus juga sudah mati, kita mau ngapain juga bingung. Selama ini kita melayani orang, menyembuhkan orang sakit, itu juga kita cuman menumpangkan tangan, sedangkan yang menyembuhkan juga Yesus. Kita mengusir setan juga cuman kita numpangin tangan, yang mengusir setan juga Yesus. Jadi mereka merasa setelah Yesus mati, mereka gak bisa melakukan apa-apa. Jadi mereka memutuskan untuk apa nih? Kembali ke profesinya, menjadi penjala ikan. Padahal ketika Yesus berjumpa dengan Petrus dan murid yang lain, Tuhan sudah memberikan maksud dan tujuan yang mulia. Visi ilahi mulai diberikan, yaitu menjadikan kita menjadi penjala manusia. Tapi karena Yesus menurut murid-muridnya ini mati,
Mereka nggak tahu bahwa Yesus itu sebenarnya sudah bangkit dan akan naik ke surga dan akan memberikan Roh Kudusnya. Tapi mereka masih belum tahu, Bapak Ibu. Nah, kita saat ini sudah tahu bahwa Roh Kudus sudah diberikan. Tapi saat itu Petrus nggak tahu nih, Bapak Ibu. Makanya begitu Yohanes bilang, itu guru. Detik ketika Yohanes berbicara bahwa orang yang menyuruh menebarkan jala sebelah kanan itu adalah Yesus. Petrus responnya apa, Bapak Ibu tadi? Luar biasa ya. Di ayat yang keberapa tadi, dia segera mengenakan pakaiannya dan langsung terjun. Dan langsung berenang ke tepian menjumpai Yesus. Sedangkan murid-murid yang lain ya juga cuman sekedar agak santai. Ya sudahlah, kan narik jalannya dulu, diisi dengan 153 ikan ya, tadi kita udah baca. Dan hebatnya jalannya nggak koyak. Nah, mereka ingat, oh ini pasti Yesus karena memberi perintah yang sama. Pertama kali menangkap mereka jadi murid, sekarang juga memberi perintah yang sama. Mujizat terjadi persis sama, makanya dia langsung kenal, ini Yesus. Padahal muridnya nggak ngerti kalau itu Yesus. Kenapa? Karena Yesus dalam tubuh kemuliaannya. Ya, karena dia bangkit dan belum pergi ke surga, dia dalam tubuh kemuliaannya. Makanya ketika dia berjumpa dengan Maria Magdalena juga, Maria Magdalena nggak kenal. Dipikir penunggu taman. Ketika ada dua malaikat dan nanya, Maria kenapa kamu menangis? Ada orang ngambil guru. Kamu kasih tahu dong di mana aku mau urus mayatnya Yesus. Tapi begitu ada orang di belakangnya bilang Maria, dia baru sadar. Dia panggil apa? Rabuni, guru. Jadi Maria nggak kenal loh, Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus ini bangkit, dia mengenakan tubuh kemuliaannya. Sama, di tepi Danau Tiberias ini, murid-murid nggak kenal. Ketika Yesus memberi instruksi dan mujizat terjadi, baru sadar, ternyata itu Yesus. Nah, Petrus segera terjun ke laut dan segera menjumpai Yesus. Respon ini loh Bapak Ibu yang ternyata menggetarkan hati Yesus. Yesus merasa murid yang satu ini nih, tinggal dipoles hatinya. Dia bisa menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Ini yang ditunggu, respon hati yang gak banyak mikir Bapak Ibu. Kalau Tuhan bilang, kamu ikut aku, kita gak usah hitung-hitungan sama Tuhan. Kalau surga memanggil namamu, katakan, ya Tuhan inilah aku, utuslah aku. Jangan banyak hitung-hitungan, kita harus punya hati seperti Petrus. Nah ini yang menggetarkan hati Tuhan Yesus. Yang membuat Yesus segera ingin memulihkan Petrus. Nah betul ketika mereka sudah berjumpa Yesus, murid-muridnya nyusul karena dia harus bawa perahunya. Yesus langsung yang melayani, yang nyediain makan. Dia juga sudah tahu pertama kali Yesus mau memulihkan hati murid-muridnya yang sedang galau, kacau balau perasaannya. Mereka bilang harapan, gak ngerti tujuan hidupnya karena Yesus dianggap mati. Tapi Yesus tahu kebutuhan mereka adalah lauk pauk. Makanya kan mereka kembali profesi menjadi penjala ikan. Makanya Yesus nanya, ada gak lauk pauk? Yesus itu luar biasa loh, dia tahu kebutuhan kita paling dalam. Jadi Bapak Ibu kalau mengikut Tuhan, jangan ragu. Kalau Tuhan sudah memanggilmu dan memanggilku saat ini, ikut terus dengan setia. Nah mungkin saat ini ada beberapa yang kita sedang jatuh bangun karena dosa, karena luka hati, karena kepahitan membuat kita nggak bisa mengikut Tuhan dengan maksimal. Bahkan mungkin kita seperti Petrus nih Bapak Ibu. Yang terus kita dalam hidup ini ternyata menyangkali Tuhan juga dalam hidup kita ini kan. Menyangkali bukan seperti menyangkali Petrus mengutuki, tapi kalau kita dalam hidup ini sudah juga tidak merasa ada Tuhan dan kita terus melakukan dosa dan dosa yang sama, hati-hati, setan bisa membelenggu kita. Kalau kita masih melakukan dosa yang sama, berarti masih ada kuasa kegelapan yang ada di hidup kita. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, siang hari ini dia akan membebaskan kita, melepaskan kita semua. Amin Bapak Ibu, seperti yang Yesus janjikan. Nah setelah makan Bapak Ibu, setelah Yesus tadi memberi ikan, memberi roti, di situ ada kayu bakar, luar biasa sudah melayani. Sesudah sarapan, tadi dikatakan ya, sesudah sarapan ayat 15, ya, setelah murid-muridnya tadi kenyang, dikasih mujizat luar biasa. Berapa banyak dalam hidup kita juga sering mengalami mujizat Tuhan. Tapi seringkali setelah dapat mujizat Tuhan kita lupa sama Tuhan ya, nggak berkobar-kobar lagi buat Tuhan. Ya. Nah Tuhan tahu setelah mereka dikenyangkan dengan mujizat, diberi makan, karena Tuhan tadi bergetar hatinya, tercuri hatinya dengan respon hati Petrus yang luar biasa. Makanya sesudah sarapan Yesus ngomong sama Simon Petrus, ayat yang ke-15. Simon anak Yohanes,
Apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Nah, coba kita imajinasikan Bapak Ibu, karena ayat ini ditulis sangat pendek dan singkat-singkat. Saya imajinasikan setelah mereka makan, kenyang, Yesus ngajak Petrus jalan Bapak Ibu. Simon, yuk ikut aku. Ya namanya juga murid pasti percaya. Ya sudah guru, ayo ikut. Nah, ketika Yesus mengajak Simon menjauh dari murid-muridnya, ya di situ ada murid-murid Yesus, ada api unggun, udah kenyang, Yesus ngajak Petrus berjalan menjauhi mereka. Ada murid yang dikasih Yesus, siapa Bapak Ibu? Yohanes, itu mengikuti, ya ada di ayat berapa tadi? Mengikuti Yesus dan Petrus yang sedang berjalan menjauhi murid-murid yang lain. Nah, Petrus sudah mulai gundah gulana nih Bapak Ibu, ini ngapain ya? Yesus kok ngajak aku menjauhi teman-temanku? Dia sudah ada perasaan tertuduh. Jangan-jangan apa Yesus mau ngungkit-ngungkit kesalahanku ya? Dia sudah mulai tertuduh. Nah, itulah dosa Bapak Ibu. Kalau kita terus jatuh dalam dosa, setan akan menuduhmu, bukan Yesus. Sama seperti Petrus perasaannya ketika diajak Yesus berjalan menjauhi tadi, dia ada perasaan tertuduh. Aduh, kayaknya Yesus akan negur aku nih. Aku telah menyangkali Tuhan, aku telah mengutuki dia. Aku berjanji setia, ternyata aku gak setia. Aku bilang aku gak akan tergoncang imanku, ternyata aku tergoncang imanku. Aku akan serahkan nyawaku, ternyata aku malah kabur ketakutan. Jadi dia udah panik, dia galau. Tapi ada Yohanes yang mengikuti mereka berdua. Nah, gak disangka mereka berhenti di satu tempat tuh. Ya, karena itu suasana pantai, anggap aja di sini ada batu ya Bapak Ibu ya. Yesus sedang berlututlah di batu itu atau sambil duduk-duduk sama Petrus. Nah, detik itu Yesus baru ngomong nih, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Oh, haleluya ya. Mereka ini siapa nih Bapak Ibu Saudara yang dimaksudkan Yesus? Yesus mau memberitahu kepada Simon, apakah dia mengasihi Yesus lebih dari mereka? Maksudnya murid-murid yang lain. Tuhan pengen tahu respon hati Petrus terhadap dia. Apakah Petrus lebih mengasihi Tuhan daripada murid-muridnya? Nah, Petrus juga nggak nyangka Bapak Ibu, dia pikir kan mau dimarahin Tuhan ya. Kamu katanya janjinya ternyata menyangkal aku. Oh, ternyata malah ditanya hal yang sepele bagi Petrus, banyak hal sederhana. Makanya dia menjawabnya juga cepat. Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Nah, detik Petrus ngomong kepada Yesus bahwa benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Yesus tadi nepuk pundaknya Petrus dengan tersenyum. Enggak ngomong banyak, dia cuman ditepuk aja. Ya. Petrus mulai bergetar, dia mulai air matanya mulai enggak keluar tapi mulai berlinang. Nah, ternyata enggak membuat Yesus berhenti loh Bapak Ibu. Yang kedua kalinya, Yesus sebelum bertanya hal yang sama, kita imajinasikan lagi. Setelah itu tadi ditepuk pundaknya, ya sudah, gembalakanlah domba-dombaku. Kemudian Yesus melayangkan pandangannya. Di sebelah sana ada perahu-perahu yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Karena waktu itu mungkin air sedang pasang dan gak bisa banyak tangkap ikan. Kecuali murid Yesus diberi mujizat dapat ikan banyak ya. Yesus melayangkan pandangannya kepada perahu-perahu tersebut. Dan bertanya sekali lagi kepada Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Nah, ketika Petrus tahu bahwa Yesus mulai melayangkan pandangannya kepada perahu-perahu itu, Petrus semakin sedih. Karena dia membayangkan ketika dia dipanggil Tuhan pertama kali di dalam situasi yang sama. Dia bernostalgia dalam pikirannya. Dia diingatkan kembali, kamu dulu aku panggil Petrus dengan satu tatapan mataku. Aku bilang ikut aku dan kamu mengikut. Ditanya, dia kembali lagi bernostalgia dalam pikirannya dan dia kembali mulai sedih. Dia meneteskan air mata kali ini. Kalau tadi berlinang dia mulai meneteskan air mata. Dan mulai jatuh ke pipinya, dia mulai berderai. Dia membayangkan
Iya ya, dulu aku janji mau ikut Tuhan, aku tinggalkan pekerjaanku, segera mengikut Tuhan jadi penjala manusia, aku tinggalkan profesiku jadi penjala ikan. Nah kok sekarang aku penuh dengan hati yang luka. Dia nggak nyangka Yesus bertanya lagi yang kedua kalinya tadi. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Nah Petrus dengan keadaan yang nangis tadi Bapak Ibu, dia menjawab apa? Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihimu. Ketika Petrus menjawab yang kedua kali ini, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Yesus tadi, yang pertama cuma nepuk pundaknya, yang kedua ini, ketika dia melayangkan pandangannya di perahu tadi, dia segera menatap matanya Petrus. Jadi mata ketemu mata, dan disitulah Petrus tiba-tiba teringat Bapak Ibu. Teringat oleh apa? Proses dia menyangkali Tuhan. Makin hancur hati. Tatapan matanya Yesus yang bertatap dengan Petrus tadi membuat Petrus semakin nangisnya udah kayak anak kecil Bapak Ibu. Udah gak bisa ngomong, udah bener-bener gemetaran karena dia teringat. Ketika dia lihat pandang matanya Yesus, dia teringat peristiwa itu. Yang sebelum ayam berkokok dia menyangkal Tuhan, dia teringat peristiwa dia harus menyangkali Tuhan, harus mengutuki Tuhan, harus bersumpah palsu. Dia sedih, dia nangis. Tapi Yesus tetap membiarkan Petrus dalam kesedihannya. Petrus sudah campur aduk perasaannya Bapak Ibu. Dia merasa, aduh Tuhan ini maksudnya apa? Aku udah sedih, aku salah Tuhan, aku salah. Dia, udah campur aduk ya, mungkin merasa bersalah, rasa malu. Nah, rasa bersalah dan rasa malu ini ditimbulkan oleh upah dari dosa. Ya, upah dari dosa membuat kita malu untuk berjumpa Tuhan. Membuat kita juga menjadi ada perasaan tidak berharga, ada perasaan bersalah, kayaknya enggak layak. Ini nanti harus telanjangi Bapak Ibu. Ya, kita harus dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Jangan sampai kita enggak bisa maksimal mengikut Tuhan. Nah Petrus kira, ya 2 kali udah cukup lah Tuhan, aku udah nangis kayak begini seumur hidupku nih, aku enggak pernah nangis kayak begini Tuhan. Teman karena kamu Tuhan yang bertanya padaku dan aku menjawab. Makanya aku pun enggak tahan Tuhan, aku udah sedih banget Tuhan. Please Tuhan, tolong jangan ingatkan lagi Tuhan peristiwa-peristiwa yang aku dulu menyangkalimu. Peristiwa-peristiwa yang aku dulu mengutuki dan bersumpah palsu buat Engkau. Saat ini juga sama Bapak Ibu, Tuhan juga sedang menegur pintu hati kita. Berapa sering kita sudah sering menyangkali Tuhan dalam hidup ini. Kita yang masih terus terikat dengan luka hati. Mungkin dulu kita aktif di dalam komsel-komsel kita. Kita dulu paling rajin kalau bicara menjangkau jiwa. Kita bawa ke komsel, kita injili bareng-bareng. Kita gembalakan bareng-bareng. Kita paling rajin mengobarkan karunia yang Tuhan sudah berikan dalam hidup ini. Tapi hanya karena kita kecewa dengan pemimpin kita. Kita merasa, wah dia gak berhikmat. Perasaannya, perkataannya terlalu tajam menusuk hati kita. Dan kita gak segera berdamai. Padahal firman Tuhan mengatakan kalau kamu marah atau kamu tersakiti segera dibereskan. Jangan sampai matahari terbenam belum padam amarahmu menjadi celah buat iblis masuk dalam hatimu. Kita gak beresin. Menjadi lubang yang semakin besar dan iblis membelenggu hidup kita. Berapa sering hidup kita seperti itu Bapak Ibu? Kita masih punya luka di hati, kecewa dengan seseorang, kita kecewa dengan teman di komsel, dengan bapak gembala. Ini membuat kita dipenuhi dengan luka di hati. Nah ternyata nggak berhenti loh Bapak Ibu tadi ya, Petrus sudah nangis. Ternyata Yesus bertanya yang ketiga kalinya. Bayangin Bapak Ibu, yang kedua kali aja Petrus sudah nangisnya kayak anak kecil. Ya, saya nggak bisa peragakan nih Bapak Ibu, nanti kalau saya peragakan saya nangis Bapak Ibu jadinya ketawa malah ya. Yang ketiga kalinya Yesus bertanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan yang ketiga kali ini, Petrus nggak bisa banyak ngomong Bapak Ibu. Dia cuma makin menjadi-jadi. Dia nggak nyangka Tuhan
Bukannya udah cukup Tuhan, 2 kali aja aku udah nangis kayak gini, kok masih ditanya lagi. Jadi dia nangisnya mungkin juga sudah, aduh gak ngerti lah ya. Udah kayak anak kecil lebih lagi ya, karena ditanya 3 kali. Melihat reaksi itu, Yesus yang tadinya hanya menatap, dia segera memeluk Petrus. Petrus dipeluk erat sama Tuhan Yesus. Dan membiarkan Petrus nangis dalam pundaknya Yesus. Dibiarkan terus dibelai sama Yesus. Oke, aku percaya sekarang sama kamu. Reaksi Petrus ini yang diubahkan, detik itu Yesus tahu bahwa hatinya Petrus sudah diubahkan. Nah, dalam hati Yesus dia sudah berkata, ya, aku tahu sekarang Petrus. Aku percaya padamu Petrus, hatimu sudah diubahkan, hatimu sudah disembuhkan. Aku percaya. Oke, kalau gitu, sekarang ini gembalakanlah domba-dombaku ya. Yesus dengan lebih semangat karena dia tahu bahwa hati Petrus sudah diubahkan. Nah ini loh Bapak Ibu, 3 kali ditanya, itu karena Yesus hendak memulihkan hati Petrus yang banyak luka. Luka yang disebabkan oleh penyangkalannya. Sama Bapak Ibu, Tuhan menaruh di hati saya, Tuhan hendak menyembuhkan beberapa hati orang di tempat ini. Saya nggak tahu Bapak Ibu, siapapun Anda di tempat ini, tapi Yesus hendak menyembuhkan luka hati kita, keterikatan kita, atas setiap dosa kita, atas setiap kesalahan kita di masa lalu. Kita nggak tahu. Tapi Tuhan mau sembuhkan kita Bapak Ibu. Dan Dia hendak mengembalikan kita menjadi penjala manusia kembali. Tidak menjadi penjala ikan. Tidak hanya larut di dalam rutinitas pekerjaan-pekerjaan kita. Dia mau tangkap kita kembali. Amin Bapak Ibu sekalian. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku Saudara, apakah engkau mengasihi Tuhan seperti Yesus bertanya kepada Simon Petrus? Ketika Simon Petrus menjawab, "Ya Tuhan, aku mengasihimu." Maka Yesus menjawab, "Gembalakanlah domba-dombaku." Saudara, supaya kita maksimal mengembalakan domba-domba, maka setiap kita harus membereskan penyesalan-penyesalan, luka-luka, rasa bersalah yang pernah dialamin Petrus juga. Sehingga dia kembali kepada hidupnya yang lama, kembali kepada pekerjaan yang lama, dan dia tinggalkan pekerjaan Tuhan. Seringkali kita demikian, saudara. Ketika kita mengalami badai, mengalami persoalan, ada tekanan, mengalami luka hati, kita seringkali ingin mundur dan pergi. Kita seringkali ingin mundur, meninggalkan pekerjaan Tuhan. Seringkali apapun yang kita hadapkan mengecewakan hati kita. Pilihan yang pertama kita adalah mundur dari pelayanan. Itu yang dilakukan Petrus, saudara. Apakah kita seringkali demikian? Petrus, Tuhan Yesus tidak membiarkan Petrus. Dia mencari Petrus, kehidupannya yang lama. Demikian juga dia akan mencari engkau ketika engkau menjauhi
menjauhi Tuhan, menjauhi pelayanan, dia akan tetap mencari Engkau untuk berbalik kepada Dia. Hari ini kalau engkau mengasihi Tuhan, siapapun saudara, mari kita berbalik kembali. Balik kepada Tuhan. 3 pendoa ini tidak berkoordinasi dengan saya. Dia tidak bertanya hari ini Pak Rudi khotbah apa. Tapi tepat sekali sesuai yang saya khotbahkan dengan Pak Cahya. Gracia bilang dalam doanya bahwa mari kita kembangkan terus komunitas sel dan latih para pemimpin untuk mengembalakan kelompok-kelompok sel. William bilang dalam doanya, mari kita mengasihi Tuhan dengan memiliki hati yang sungguh-sungguh menyembah Dia. Mengasihi Tuhan tadi dalam khotbah saya. Pegang perintahnya dan kau lakukan. Itulah orang yang mengasihi Tuhan. Lena bilang dalam doanya, semua dibersihkan oleh firman Tuhan. Kini apapun yang kau alami dalam hatimu, penyesalan, rasa bersalah, luka batin, hari ini ketika engkau terbuka, firman Tuhan akan membersihkannya. Mari kita sungguh-sungguh datang. Saat ini Yesus berdiri depan pintu hatimu. Dan Dia mengetuk pintu hatimu. Jika engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu Bapak Ibu Saudara. Firman yang diberikan saat ini diurapi oleh Roh Kudus Bapak Ibu, yang dipersiapkan untuk khusus memulihkan dan menyembuhkan hatimu. Izinkan kami berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Jangan biarkan iblis mengintimidasimu, membuatmu merasa malu, merasa bersalah, merasa tidak berharga. Tapi justru inilah saatnya Bapak Ibu Saudara. Seperti Petrus diberi sentuhan yang terakhir, yaitu sentuhan Roh Kudus. Akhirnya dia maksimal Bapak Ibu Saudara, seperti yang Yesus sudah desainkan. Siang hari ini Roh Kudus akan memberi sentuhan itu dalam hatimu, seperti sentuhan Roh Kudus dalam hati Petrus. Dia menjadi berkobar-kobar buat Tuhan, dan dia berdiri di serambi Salomo. Dia berkhotbah dan 3.000 orang bertobat, memberi keselamatan yang sejati. Ini yang mau dikerjakan atas hidupmu Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu Saudara, pejamkan matamu. Kau dengarkan panggilan Roh Kudus pada siang hari ini. Dia berkata, aku akan memulihkan hatimu, akan menyembuhkan setiap lukamu. Jikalau engkau itu orangnya Bapak Ibu, angkat tanganmu dimanapun kau berada. Kami akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Jangan kau malu, kau responi seperti dulu aku responi. Aku gak malu Bapak Ibu, dulu aku terikat dengan pornografi. Begitu kuat sehingga aku gak bisa maksimal buat Tuhan. Aku terikat dengan banyak roh kenajisan, roh pornografi. Jangan malu Bapak Ibu. Tidak ada yang melihat, hanya Tuhan yang melihat. Dia mau lihat kedalaman hatimu. Maukah engkau jujur dan terbuka di hadapannya? Dia akan sembuhkan setiap orang di tempat ini. Kau yang terikat dengan masih berbagai dosa, akar kepahitan, akar cinta uang, kau mencintai dirimu sendiri lebih daripada engkau mencintai Tuhan. Engkau sudah jauh dari Tuhan, kau lari dari panggilan dan tujuan mulianya Tuhan. Padahal engkau tahu bahwa Tuhan memanggilmu untuk menjadi alat kemuliaannya. Dan kau sudah katakan ya pada saat itu, tapi komitmenmu luntur belakangan ini. Karena segala kesibukanmu, karena segala berhalamu yang membuat engkau mencintai berhala itu daripada engkau mencintai Tuhan. Tuhan menghendaki rohnya yang ditaruh di dalam hatimu dengan cemburu Bapak Ibu. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu.
Nggak perlu malu Bapak Ibu, angkat tanganmu dimanapun kau berada. Kami mau berdoa. Adakah Bapak Ibu yang rindu didoakan? Angkat tanganmu Bapak Ibu. Jangan kau malu. Orala Bapak ya, sekarang labaranas. Yarala maramanas. Tuhan terus mengetuk pintu hatimu. Jika engkau dengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Yarala baralabaras. Mari Bapak Ibu, ada lagi. Yarala bararanas. Ada lagi Bapak Ibu. Orala bababaranas. Berapapun orangnya, nggak ada masalah. Saya minta orang yang mengangkat tangan dengan penuh kerendahan hati, mari maju ke depan. Biar janjinya digenapi atas hidupmu. Jangan malu Bapak Ibu, maju ke depan. Majulah ke depan Bapak Ibu. Saya. Mari Bapak Ibu, saya undang maju ke depan. Hatiku yang mengangkat tangan silakan maju ke depan, terima pengurapan Roh Kudus. Majulah ke depan Bapak Ibu. Sarah maju ke depan. Panggilannya masih ada Bapak Ibu. Inilah waktunya. Jangan kau keraskan hatimu. Inilah momennya hadirat Tuhan ada tempat ini Bapak Ibu. Jangan kau melihat manusia, kau akan kecewa. Pandanglah Tuhan saja. Pandang Tuhan saja. Hatiku percaya. Angkat kedua tanganmu. Selalu ku angkat kedua tanganmu. Yang di belakang angkat tanganmu. Berkati mereka. Oh, rabat